Shalom. Kita bertemu lagi dalam Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan saya, Pendeta Muda Yosef Soramasi Tumeang, dan juga Ibu Pendeta Muda Debbie Ellen Siahaan yang akan menemani kita selama 1,5 jam ke depan. Dan tentu kita akan membahas hal-hal topik menarik sehubungan dengan keluarga. Di sini saya juga ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu keluarga pendeta dan ibu pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, selamat pagi, selamat malam dari Indonesia, pendeta dan juga mem. Shalom, selamat pagi. Selamat malam dari Indonesia, pendeta dan juga ibu pendeta. Liner. Baik. Selamat malam untuk pemirsa di Indonesia. Ya, apa kabarnya, Mem dan Sir? Sudah lama tidak berjumpa kita. Ya. Puji Tuhan, kami tetap sehat. Ya, berkat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, pemirsa yang kami kasihi, judul pembahasan kita untuk malam ini adalah membangun mental health. Ayatnya terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebelum kita memulai materi pembahasan kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pada malam hari ini, kami akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh pendeta dan juga Ibu Pendeta Kuntaraf sehubungan dengan membangun mental health. Biarlah materi yang dibawakan sangat berguna bagi kami, menjadi pelita dan juga petunjuk untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh pendeta dan juga Ibu Pendeta Jonathan Kuntaraf. Silakan pendeta dan Ibu. Baik, selamat malam pemirsa yang berbahagia, dan kami merasa senang boleh membahas satu topik yang sangat penting, yaitu membangun mental health. Yang diminta oleh pemirsa juga. Oh iya. Ini ada salah satu permintaan dari pemirsa. Jadi ini adalah hal yang sangat penting oleh sebab memang kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan masalah, ya. Dan sedangkan manusia itu adalah makhluk holistik, ya. Jadi manusia mempunyai aspek dalam hidupnya secara fisik, mental, rohani, sosial, ya, ataupun emosional. Jadi betapa sering apa yang telah terjadi adalah bahwa mungkin tubuhnya itu adalah sehat, tetapi mungkin mentalnya tidak sehat. Itulah sebabnya kita perlu bersama-sama membahas satu pelajaran yang sangat penting ini. Ayat yang telah dibacakan tadi jelas, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Tidak ada ketakutan di dalam kasih, tetapi kasih yang sempurna mengusir ketakutan, karena ketakutan berhubungan dengan hukuman. Orang yang takut belum disempurnakan dalam kasih. Jadi sangat-sangat penting faktor kasih dalam mendidik rumah tangga. Dan kita bisa melihat bahwa ketakutan itu adalah merupakan sesuatu masalah yang sering terjadi kepada banyak orang. Ya, anak-anak takut untuk ke sekolah, anak-anak takut untuk bertemu dengan orang, kadang-kadang takut untuk berbicara dalam sesuatu lingkungan. Banyak sekali orang yang takut, gelisah, ataupun dan sebagainya. Ini merupakan suatu masalah mental health yang dapat terjadi, yang sebetulnya dapat dihindarkan kalau kita boleh memberikan bimbingan yang sebaiknya kepada anggota keluarga. Nah, mental health Awareness Month, bulan ini adalah bulan yang sangat penting. Kenapa? Bulan Mei, jadi bulan lalu. Ini kan kita baru masuk bulan Juni. Tapi di Amerika Serikat, di sini, Amerika, bulan Mei itu adalah Mental Health Awareness Month. Ya, itu sudah dimulai sejak dari tahun 1949 untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Nah, kita lihat di sini bahwa National Alliance of Mental Illness bersama Gerakan Nasional bekerja sama memberi dukungan untuk public education, edukasi publik
dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung jutaan orang di Amerika Serikat yang terkena penyakit mental. Jadi memang ini rencananya judul ini dibahas pada bulan Mei, Iya. yaitu sehubungan dengan Mental Health Awareness Month. Ya. Tetapi kebetulan kami berhalangan oleh sebab kami berada di tempat yang lain, ya. Maka dengan demikian maka kita akan bahas sekarang ini. Nah sekarang kita coba lihat statistik di Amerika, ternyata sangat memperhatikan sekali. Ya. Ini tahun 2021, jadi 2 tahun lalu, US Centers for Disease Control and Prevention, mereka kumpulkan ternyata kematian sebab bunuh diri itu tinggi, ya. Nomor 2 untuk usia 10 sampai 34 tahun. Bayangkan tuh 10 itu cucu kami umur 10 tahun masih kecil. Sudah banyak yang ada 13 tahun sudah nampak kedapatan sudah bunuh diri, ya. Dan nomor 5 untuk usia 35 sampai 54 tahun. Dan nomor 11 dari kematian di seluruh Amerika. Jadi berarti ada 48.000 orang yang mati bunuh diri. Kan sedih sekali. Ini luar biasa jumlahnya, ya. 48.000 orang yang bunuh diri hanya pada tahun 2021 ya di Amerika. Nah, kita coba lihat bahwa statistik untuk kesehatan mental di Indonesia. Juga, ya. Masalah kesehatan mental terbanyak berikutnya adalah gangguan perilaku sebesar 0,9%. Gangguan stres pasca trauma atau disebut dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah 0,5%. Persentase serupa dialami oleh remaja dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau itu dikatakan dalam terminologi ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kemudian hanya 2,6% dalam 12 bulan terakhir yang akses ke berbagai fasilitas kesehatan untuk mendapatkan bantuan profesional. Jadi banyak yang biarkan saja dan akibatnya kadang-kadang bisa makin lama makin parah. Makin parah dan akhirnya dia terlalu kesepian, jadi akhirnya sudahlah nggak guna lagi hidup. Ya bagus, ambil pistol, bunuh diri. Ini megawat sekali. Dan peristiwa dalam masa COVID yang baru lalu, sebanyak 1 dari 20 remaja merasa lebih depresi, cemas, merasa kesepian, dan sulit untuk berkonsentrasi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Jadi artinya 5% ya, daripada para remaja yang mempunyai masalah mental health. Ya. Kemudian kita dapatkan juga statistik lebih lanjut. Ya, ini dikatakan dengan Indonesian National Adolescent Mental Health Survey, sebanyak 1 dari 3 remaja, 1 among 3, sepertiga berusia 10 sampai 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 terakhir. Itu setara dengan 15,5 juta remaja di Indonesia. Dalam negeri. Ya. Jadi bukan main-main. Ini adalah satu persoalan yang sangat kita harus perhatikan, terutama ya anak-anak cucu-cucu kita lah yang sebelum 10 tahun masih kita pikir rasa anak ketel. Susu untuk kami yang usianya tinggi, tetapi sebagai adalah untuk anak-anak Anda. Jadi ini kita harus mempunyai satu kepedulian sangat concern untuk soal ini. Sebab 1 dari 20 remaja berusia 10 sampai 17 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental. Ini sama dengan 2,45 juta remaja di tanah air. 3,7% mengalami kegagalan kecemasan. Merupakan gabungan antara fobia, takut-takut fobia sosial, dan gangguan cemas secara menyeluruh. Ya, dan 1% mengalami gangguan depresi major depression. Jadi ini adalah satu hal yang sangat membahayakan sekali. Seorang bisa akhirnya masuk di dalam institusi kejiwaan Baik. Nah, sekarang data yang berbicara ini kita dapatkan bahwa seperti yang disebutkan tadi di antara semua remaja yang mempunyai masalah yang akses kepada pelayanan itu hanya 2,6% saja. Jadi kita perlu untuk mengenal ini, dan yang paling penting bukan saja mengenal tapi prevention. Oke. Kasus perundungan misalnya hingga bunuh diri artinya dibully kemudian hingga bunuh diri silih berganti bermunculan dalam berbagai macam dalam beberapa tahun ini. Namun isu kesehatan mental masih belum banyak menjadi fokus dari pendataan, kebijakan,
dan layanan kesehatan di Indonesia, terutama yang menyasar remaja. Jadi sering tidak dikenal dan tidak dilayani dengan sebaik-baiknya. Ya, yang bisa memberikan akibat yang lebih buruk. Nah, Ada sebuah survei gabungan dari University of Queensland dari Australia, John Hopkins University di Amerika Serikat, dan Universitas Gajah Mada ya di Jogja. Ya. Ya. Ini adalah dan berupaya untuk menutup gap tersebut dan menjadi Data ini adalah nasional. pada tahun 2022, menjadi data nasional pertama mengenai diagnosis kesehatan mental remaja, dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Para peneliti menemukan 309 atau sekitar 5,5% sampel remaja terdiagnosis punya gangguan mental sesuai dengan standar diagnosis yaitu DSM-5 sehingga tergolong ODGJ, artinya orang dengan gangguan jiwa. Bayangkan. Jadi 5,5% ya, dari ini sampel. adalah jadi satu hal yang sangat tinggi sekali. Oke. Nah, beberapa penyebab umum daripada gangguan mental itu bisa terjadi, misalnya Kena cedera kepala, dipukul kepala itu, dipukul ataupun sehingga jadi perdarahan, jadi kemudian gangguan cara berpikir, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan lainnya. Kadang-kadang orang tua melecehkan anaknya sendiri. Ya, atau pukul anaknya, dibanting-banting di tembok. Makanya kita sudah mempunyai khusus presentasi obsesi hati mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak itu bisa memberikan suatu gangguan mental kepada anak-anak. Atau memiliki kelainan senyawa kimia atau gangguan pada otak karena dia mengidap zat-zat yang tidak sehat untuk kesehatan mereka. Atau mengalami diskriminasi dan stigma ya. Jadi misalnya satu keluarga dia menghendaki punya anak laki-laki, kemudian anaknya perempuan semua, jadi didiskriminasi ya. Artinya jadi kalau misalnya hanya anak laki-laki satu, kemudian ini yang sangat disayang, anak-anak perempuannya tidak disayang, itu diskriminasi dalam keluarga. Tetapi juga diskriminasi kadang terjadi di dalam masyarakat oleh perbedaan kulit ya, perbedaan mata ya, yang satu sipit, yang satu matanya bulat, dan akhirnya didiskriminasi ya. Padahal secara alkitabiah kita tahu bahwa tidak ada orang yang didiskriminasi oleh Tuhan. Hitam, putih, kuning, pendek, mancung, semua sama. Saja. Tetapi tindakan daripada teman-teman sering memberikan dampak yang negatif. Perundungan atau bullying ya. Mengalami kehilangan atau kematian seorang yang sangat dekat itu juga bisa membuat sampai dia kehilangan ya. Orang yang dekat itu biasanya menghibur dia, memberikan kepada dia encouragement. Tapi ini sudah nggak ada. Jadi dia rasa terganggu sehingga timbullah apa yang dikatakan gangguan mental. Atau mungkin oleh sebab kerugian sosial seperti masalah kemiskinan ataupun adanya hutang ya dan sebagainya. Sehingga dia merasa inferior ya, perasaan rendah diri ya, ditagih-tagih hutang ya, ibunya harus kerja keras dan sebagainya, melakukan banyak kerjaan, kemudian anak itu akhirnya bertumbuh dengan tidak seimbang ya. Oke. Penyebab umum dari gangguan mental misalnya merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis, kan depresi kan. Kita lihat orang itu sakit setiap hari ngeluh-ngeluh. Jadi yang merawatnya pun jadi depresi. Ikut terganggu, menjadi depresi. Ya, itu istilah by beholding, you become changed. Ya. Kadang-kadang pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma ya. Jadi mempunyai perasaan rendah diri sebab merasa berbeda dari orang lain. Terus pengaruh zat racun, alkohol atau obat-obatan yang dapat merusak otak. Jadi dia tidak bisa berpikir dengan secara normal. Itulah sebabnya kita harus hindarkan segala macam narkotika ataupun alkohol dan sebagainya yang membahayakan kepada otak kita. Stres berat yang dialami dalam waktu yang lama, berlama-lamaan, dan kita sudah berikan suatu presentasi di dalam obsesi hati bagaimana mengalami
Stres ini. Ya, stress management itu Stress dibahas. management. Kemudian kadang-kadang terisolasi secara sosial atau merasa kesepian, nggak punya teman, ya sendiri, datang ke gereja sendiri, Duduk sendiri di duduk gereja. sendiri, tidak ada yang menemani, sekolah juga tidak ada yang berkawan dengan dia. Kebetulan mungkin dia punya bau badan yang menyebabkan orang tidak mau untuk mendekati dan sebagainya. Jadi itu bisa menimbulkan juga masalah mental. Dan kita lihat bahwa tinggal di lingkungan perumahan yang buruk. Oh, kasihan orang teman-teman saya memang tinggal orang the have ya. Jadi tinggal di perumahan yang bagus. Kami ini rumah kumuh katanya. Jadi dia merasa Perumahan kumuh, ya, kemudian lingkungannya yang tidak baik, yang menyebabkan dia merasa berbeda daripada yang lain, sehingga dia merasa punya minder. rendah diri, minder. Ya. Ya. Terus trauma signifikan seperti pertempuran militer, kecelakaan serius atau kejahatan dan yang pernah dialami ini post traumatic syndrome itu sering terjadi bagi militer-militer yang baru pulang dari misalnya peperangan di Vietnam dan di mana Afghanistan dan sebagainya. Jadi dia selalu teringat aja itu yang mengganggu pikirannya. Dan statistik menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang sudah pulang dari peperangan itu, misalnya di Timur Tengah, yaitu perang Irak dan sebagainya, pulang akhirnya tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarganya lagi, akhirnya bunuh diri. Ya. Banyak sekali ini yang telah terjadi. Baik, nah faktor tambahan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental terganggu dapat terjadi karena dapat pemicu mulai dari pengalaman traumatik, bahkan fobia, takut-takut ya. Kemudian faktor agama, suku dapat menjadi pemicu timbulnya gangguan mental karena minoritas dalam lingkungan mayoritas, sehingga sering dikucilkan dan dijauhi. Artinya kadang-kadang dia hanya satu atau dua orang yang mempunyai agama tertentu, dalam mayoritasnya agama yang lain kemudian selalu dibully, diganggu dan sebagainya. Karena termasuk minor ya, termasuk yang sedikit ya dibandingkan bukan majority. Kemudian orientasi secara seksual juga dapat menjadi pemicu munculnya gangguan kesehatan mental. Hal ini terjadi apabila seorang memiliki orientasi seksual yang dianggap aneh dan tidak bisa banci ya. Jadi dia jadi gangguan mental. Jadi dia lebih suka dengan laki-laki saja, misalnya dia laki-laki tidak suka, dia hanya suka kepada laki-laki saja dan tidak suka kepada wanita dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan sesuatu gangguan mental kepada orang itu oleh sebab masyarakat tidak menerima akan masalah ini. Traumatis atau kehilangan seseorang, pengalaman traumatik ini merupakan salah satu pemicu yang paling besar terhadap kesehatan mental. Pengalaman yang menyedihkan, bahkan kehilangan seorang yang dapat membuat jiwa menjadi kehilangan dan akhirnya menjadi pemicu timbulnya stres dan depresi. Ingat, kalau apalagi dia orangnya tidak sociable, jadi hanya satu kawannya. Tahu-tahu satu kawannya itu juga telah hilang. Dan kadang-kadang misalnya seorang yang tadinya sangat gembira sekali tetapi oleh sebab kematian ibu, kemudian dia menjadi sangat menyendiri, diam-diam saja dan sebagainya dan selalu gelisah oleh sebab dia tidak lagi merasa secure. Tidak ada tempat pergantungannya lagi. Terus kemudian fobia juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat seorang mengalami gangguan kesehatan mental. Fobia yang terdapat di setiap orang sangat berbeda. Yang mulai dari takut ketinggian, ada kan orang bilang, aduh tinggi saya nggak berani lihat lewat jembatan, aduh ketinggian, atau takut kepada air, atau takut kepada hewan, bahkan juga terdapat orang yang fobia terhadap buah. Ya aneh, tapi memang itu reality. Takut keluar malam. Semua pada fobia takut. Jadi itu juga dapat menjadi pemicu untuk mulainya masalah kesehatan mental. Nah faktor risiko gangguan mental oleh sebab masalah ini bisa menimbulkan berbagai macam risiko. Nah apa risiko yang bisa terjadi? Perempuan memiliki risiko tinggi terhadap mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan pada zat dan antisosial. Jadi kalau laki-laki itu dia nggak ekspres kepada gangguan mental, tapi dia terus langsung lari ke narkoba, dan sebagainya.
kadang-kadang ini perempuan setelah melahirkan, Ya, apa ini istilahnya itu? postpartum depression. Itu saya ingat sekali waktu anak kami Andrea mau melahirkan. Saya waktu itu lagi di South Africa. Kemudian saya kasih tahu kepada bos saya, aduh, saya punya anak sudah in labor, saya bilang. Jadi bilang, oh, kamu boleh pulang katanya. Bagian kamu nanti saya ambil. Jadi saya tukar tiket itu mahal sekali, $1.950. Tapi saya ingat sekali postpartum depression, dan saya tidak mau anak saya Andrea itu mengalami postpartum depression. Jadi saya terus langsung terbang dari South Africa ke sini sebab gangguan hormonal. Bayangkan baru hamil terus langsung melahirkan, itu kan perubahan hormonal sangat tinggi. Jadi sering sekali orang mengalami postpartum depression, dan sangat penting untuk apakah suami atau orang tua, ibu atau bapak memberikan support sehingga kemungkinan ini bisa menjadi teratasi. Oke. Jadi memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup, ya itu bisa terjadi. Kemudian memiliki profesi yang memicu stres, kadang-kadang dokter ya. Ada orang yang takut sama darah kemudian menjadi dokter, ya, atau menjadi perawat, maka itu sebuah stres. Jadi membuat kehidupan itu tidak aman, ya. Atau memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental. Nah, ini juga menjadi risiko gangguan mental. Atau memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak. Ini kasihan sekali juga. Kemudian memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya, ya, yang bisa timbul kembali. Mengalami kegagalan dan hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja. Jadi dia merasa minder, tidak bisa, itu terjadilah gangguan mental. Dan kembali ke masalah narkoba, ya, atau alkohol, ya, dan sebagainya. Jadi menyalahgunakannya, hal-hal yang sangat terlarang tetapi bisa mengganggukan kesehatan tubuhnya. Baik. Jadi bagaimana gejalanya? Bagaimana kita tahu orang itu mempunyai kesehatan mental? Iya, dia kok berteriak, berkelahi dengan keluarga dan teman-temannya. Sedikit-sedikit saja sangat sensitif, ya. Jadi sedikit-sedikit saja dia marah dan tidak bisa mengatasi, dia berteriak. Iya, atau delusi, paranoia, ya, dan halusinasi. Ya, paranoia, ya, jadi dia selalu pikir jelek dengan orang lain, ya. Dipikirnya orang lain itu mau menyakiti dia, padahal sebetulnya baik-baik saja otaknya. Atau kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Sedikit ribut kan dia nggak bisa concentrate, ya. Ketakutan, kekhawatiran, merasa bersalah dan selalu menghantui, ya. Kemudian ketidakmampuan untuk mengatasi stres dan masalah sehari-hari, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan karena dia tidak bisa cope dengan dia punya keadaan, maka pelenglah, tendanglah, itu selalu. Kemudian memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, ya. Jadi kadang-kadang dia bawa pisau, ya, untuk tunjukkan bahwa dia itu artinya seperti mau bunuh diri, ya, atau pura-pura bunuh diri dan sebagainya. Ya. Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Itu aja dia pikir, itu aja. Jadi akhirnya dia reaksinya pun jelek. Ya, menarik diri dari orang lain dan kegiatan sehari-hari. Jadi tidak mau bergaul dengan orang lain, ya, withdrawal. Ya. Itu sangat berbahaya untuk pengembangan masa depan. Ya. Kemudian mereka gejalanya yang lain dapat mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Jadi dia seperti dengar-dengar ada orang yang bicara. Jadi dia akhirnya merespons orang yang dia dengar itu, padahal nggak ada orang yang bicara begitu. Mengalami nyeri yang tak dapat dijelaskan, mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, takut yang tidak biasa. Ya. Jadi ya sebetulnya kalau pergi tengah malam ya orang bisa takut, tetapi kadang-kadang ya baru sore dia langsung takut dan sebagainya. Ya. Merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa atau tanpa harapan. Itulah salah satu gejala-gejala mental health. Kemudian akibatnya jadi dia ambil merokok, minum alkohol lebih dari biasa, atau bahkan penggunaan narkoba, ya. Oleh sebab dia ingin coba untuk dapat lebih secure, ya. Dia berasa bahwa dia itu kekurangan sesuatu.
kehebatan Iya, gitu. iya, something is missing. Ada Iya, kekurangan sehingga perlu melalui narkoba. Iya, perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Anda lihat ada orang yang stres kan, dia bilang, untuk makan. Jadi akhirnya makan terlalu banyak. Atau nggak mau makan justru. Kadang-kadang ada perubahan gairah seks ya, yang berkelebihan dan sebagainya. Rasa lelah yang signifikan. Energi menurun atau mengalami masalah tidur, insomnia. Atau tidak bisa tidur. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah atau tempat kerja ya. Jadi dia tidak bisa konsentrasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Inilah gejala-gejala dari gangguan mental health ya. Jadi sangat menyedihkan sekali. Tidak bisa mengontrol kehidupannya. Oke. Kemudian, sekarang bagaimana kita bisa mendiagnosa gangguan mental? Ya, dokter ahli jiwa atau psikiatris akan mendiagnosa satu gangguan mental dengan diawali dengan anamnesa, wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap mengenai riwayat perjalanan gejala pada pengidap serta riwayat penyakit pada keluarga pengidap. Nah, setelah dia anamnesa, baru diperiksa kemungkinan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk mengeliminasi kemungkinan adanya penyakit lain. Sebab kadang-kadang bukan karena dia ada kelainan itu, tapi justru ada kelainan di dalam misalnya ini ya, kita lihat ya, fungsi tiroid ya, mungkin tiroidnya rendah ya. Jadi diperiksalah itu atau screening alkohol dan obat-obatan serta CT scan untuk mengetahui adanya kelainan pada otak pengidap. Jika kemungkinan adanya penyakit lain sudah dieliminasi, sudah di-eliminate ya. Nah, baru dokter akan memberikan obat dan rencana terapi untuk membantu mengelola emosi pengidap. Jadi dia enggak sembarangan aja dia memberikan itu, dia cari juga physical problemnya. Sebab itu bisa juga menyebabkan gangguan mental. Kita ingat manusia adalah makhluk yang holistik ya. Kadang-kadang masalah tubuh memberikan gangguan kepada dia punya pikiran. Nah, kemudian untuk pencegahan kesehatan mental, inilah yang paling penting. Yang sangat penting supaya kita melihat bahwa kita punya anak-anak itu boleh berkembang mental health-nya dengan baik. Melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita sudah mulai sendiri, ayo main soccer, ayo main bola, ayo main badminton, ayo kita lari, ayo kita berenang. Jadi supaya dia tetap aktif, jangan menyendiri. Nah itu satu. Kemudian membantu orang lain dengan tulus, ya. Jadi kegiatan-kegiatan relawan dan sebagainya itu ya sangat memberikan dampak yang sangat positif dan dia dapat melihat orang bahwa keadaan dia masih lebih baik daripada orang lain. Mengarah pikiran yang positif itu yang selalu kita. Dan bagaimana caranya mempikiran positif ya kita serve kepada melayani orang lain itu sangat membantu dengan kita punya kepribadian. Dan sering berpikir positif kita bisa lihat bagaimana dia merasa bahwa Tuhan itu begitu mencintai dia, ya, bahwa ia sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu harus diingatkan Kemudian dia bisa melihat sesuatu yang baik dari orang lain daripada melihat negatif daripada orang lain. Terus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi kita tolong anak-anak kita, cucu-cucu kita tolong. Kalau dia menghadapi masalah, kan sering sekali orang kata, gitu aja kok cengeng gembreng. Jangan. Kalau dia nangis, berarti dia ada sesuatu yang dia mau kasih tahu. Kita tolonglah mampu mengatasi masalahnya. Sebab itu bagi dia bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar. Kita sebagai orang tua atau opa-oma, kita harus tolong mengatasi masalah itu. Kemudian kadang-kadang kita perlu profesional, artinya bantuan profesional, bahwa ini anak-anak ini sudah lain ini, berbeda. Diam-diam aja dia. Jadi dan kita tidak terbuka kepada kita dan mungkin perlu bantuan profesional. Terus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, kita harus selalu encourage mendorong mereka supaya mereka itu mempunyai hubungan baik dengan teman-teman. Tapi kalau dia sudah cerita, ini teman saya ini suka gosip, jadi saya nggak suka sama dia. Kita kasih keterangan dia. Ya, banyak sekali problem dalam kehidupan kita. Tapi kita ada satu teman yang paling setia, yaitu Yesus Kristus. Kita curhat kepada Tuhan. Kita curhat kepada Yesus. Jadi anak itu sudah belajar untuk, kalau
kalau saya ada problem, saya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bisa curhat kepada Tuhan. Jadi supaya saya dapat memiliki hubungan baik dengan orang lain. Baik, kemudian menjaga kecukupan tidur dan istirahat ini penting sekali sebab memang kembali manusia itu makhluk holistik. Ya. Jadi kalau kurang tidur apa yang terjadi? Ya, kita punya gelisah, ya, gelisah, tidak kita bisa konsentrasi, kita punya daya tahan tubuh berkurang. Pokoknya menurun, semua lah kita sudah bahas. banyak masalah. Kemudian dia tidak bisa berpikir dengan baik. Oke. Ya. Nah, pengobatan untuk kesehatan mental ini bisa bermacam-macam. Ya. Yang pertama kan tentu psikoterapi, sebab itu mentalnya yang mengalami kelainan. Lalu kita kasih obat-obatan kepada mereka. Atau adanya perlu support group, bisa ngobrol, bisa saling menguatkan satu sama lain dan menceritakan akan kesusahan, kemudian bisa sama-sama membahasnya bersama-sama. Memang banyak berbicara itu merupakan satu proses pengobatan. Jadi perlu support group atau stimulasi otak atau pengobatan terhadap penyalahgunaan zat atau membuat rencana bagi diri sendiri. Jadi ini adalah pengobatan kesehatan mental yang selalu diiringi dengan seorang psikoterapi. Ya, oke. Kemudian ini penyakit yang berhubungan dengan kesehatan mental itu cukup banyak sekali. Mungkin Kathleen bisa bahas dengan kita akan bicara garis besarnya saja. Hanya kita bicara satu persatu. Kalau bahas ini nggak akan selesai. Nanti tidak ada pertanyaan dari orang ya. Seperti ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Anak itu sangat nggak bisa perhatikan ya, terus dia mau hyperaktif, mau aktif aja, melari sini sana. Kalau dia mau belajar pun dia nggak bisa belajar, dia cubit orang lah, dia ganggu orang. Atau agorafobia, dia gangguan dalam dia punya perhatian ya, anxiety disorder ya, anoreksi nervosa, binge eating disorder, makan banyak-banyak. Dia hanya mau makan saja, akibatnya badannya makin lama makin gemuk. Borderline personality disorder atau BPD atau body dysmorphic disorder, bulimia. Dia makan terus habis itu dia makan baik-baik terus nanti dia muntahkan itu. Ya kan sudah abnormal itu, masa makan terus langsung muntah. Atau depresi, gangguan jiwa, gangguan tidur berjalan. Jadi gangguan tidur, gangguan kecemasan sosial, gangguan kepribadian ambang, gangguan bipolar, sebentar dia senang, sebentar dia susah, ya. Itu harus kita kasih obat. Sebab banyak sekali orang yang bipolar ini terus akhirnya bunuh diri karena dia dalam keadaan depresi, orang nggak tahu. Jadi tidak dikasih. Itulah makanya perlu ada pengobatan ya. Gangguan kepribadian. Kemudian kadang-kadang ada kecemasan umum atau panik ya. Gangguan kepribadian narsistik, gangguan kepribadian paranoid, insomnia, kepribadian ganda. Jadi kita lihat memang banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan kesehatan mental. Oke. Nah, tip dalam membangun kesehatan mental, kita lihat beberapa poin yang sangat penting. Ya, yang pertama nanti kita akan bahas tentang ini, menerapkan parenting skills pada anak. Kita sudah bahas ini mengenai parenting skills. Nanti kita akan sesudah slide ini. Kemudian merangkul anak terutama dalam kesulitan. Jadi kalau misalnya dia kelihatan sulit, kita tunjukkan bahwa kita mengasihi dia, rangkul dia, hak dia. Bagaimana? Jadi merasa bahwa dia merasa terjamin. Dan kalau dia nangis, jangan sama sekali. Orang tua sering selalu bilang, aduh gitu-gitu aja sudah nangis, cengeng gembreng. Jangan. Kita dengar apa yang menyebabkan itu. Seperti ada sesuatu, mungkin di sekolah dia dibully atau di apa, kita dengar dan kemudian kita memberikan perhatian ya. Jadi dia merasa ada ruang yang aman dalam keluarga. Dia bisa datang ke bapak dan ibu untuk menyatakan problema di sekolah tanpa diketahui ya. Jadi artinya dia rasakan perasaan aman di dalam keluarga. Lakukan hal-hal yang baru ya, untuk bertindak, katakan misalnya piknik di halaman atau mengadakan kegiatan vacation dan sebagainya. Pergi kebun binatang apa pokoknya dia mesti merasa kalau dia ada kesulitan di sekolah, dibully di sekolah atau bagaimana, dia bisa pulang ke rumah merasa rumah itu ada tempat yang aman. Iya, makanya perlu sekali untuk waktu anak-anak masih kecil, pada saat mereka pulang ke rumah, orang tua harus ada salah satu orang tua di situ. Apakah itu ibu, apakah nenek atau kakek. Makanya kita sudah bahas di dalam obsesi presentasi yang lalu, yang sebelumnya mengenai latchkey kids ya. Sebab sering sekali anak pulang ke rumah
dan terjadi pregnancy, kehamilan di antara jam 3 sampai jam 6 di rumah sendiri karena orang tua tidak ada. Jadi kita perlu ada di rumah waktu anak pulang. Memberikan suasana aman dalam keluarga. Lakukan konsultasi kepada profesional bila diperlukan. Oke. Kemudian, nah sekarang kembali kepada parental skills dalam membangun kesehatan anak-anak. Ada 7 yang kita akan ada berikan. 7 perkara yang harus diingat. Pertama, mengajukan pertanyaan dan menjawab jawaban anak dengan baik. How is school today? Jadi kita selalu kalau jemput Chelsea atau Caitlin cucu kami, how is school today? Good, Oma. Good, Opa. Tapi kalau dia bilang, I don't want to talk about it, Oma. Saya tidak mau bicara. Sesuatu yang salah. Ini berarti ada sesuatu atau dia nggak mau bilang. Ya, kita memberikan support kepada cucu kita atau anak kita. Oke. Kemudian tidak ragu membagikan pengalaman suka maupun duka. Ya, ceritakan, sering saya sebutkan kepada cucu-cucu waktu saya masih kecil ya dan sebagainya. Saya ingin belajar ini tetapi kesempatan terbatas dan sebagainya. Cerita kepada anak-anak. Oke. Jadi dia rasa, opa dan oma juga ada juga problem seperti dia. Jadi dia mau mulai menceritakan kepada kita, dia mau open ya, mengakui kesalahan diri sendiri dan bertanggung jawab untuk menindaklanjut. Nah, kita kadang-kadang bisa salah, bukan bisa salah, memang manusia kan selalu tidak ada yang sempurna. Tapi kan sering orang katakan, orang tua nggak pernah bersalah. Jangan. Kalau salah kita harus akui. Opa juga harus mengakui, jangan sombong. Ya, jadi mampu mengelola emosi anak secara efektif ya hampir setiap waktu ya. Jadi pada saat anak itu sedang misalnya marah ya, kita dengar, kemudian kita coba berikan bimbingan kepadanya ya. Ya, dan kemudian orang tua juga dapat merawat diri sendiri dengan baik secara mental, emosional, dan fisik. Kalau kita dalam keadaan yang tidak normal, maka kita tidak bisa menolong anak kita atau cucu kita. Misalnya kalau kita marah-marah dengan tidak menentu, bagaimana dengan sikap anak ini kan ya? Kita tidak boleh ya tunjukkan, hindarkan justru kemarahan kepada mereka, tetapi walaupun mendisiplin, tetapi dengan firm ya, dengan love ya. Menunjukkan rasa nyaman ketika sendiri atau bersama orang-orang. Jadi kita sendiri harus stable. Kalau kita nggak stable, bagaimana kita menolong kita punya anak ataupun kita punya cucu dalam keadaan mendapat gangguan mental health. Dapat mencari, menerima atau memberikan bantuan ya, siap untuk menjadi pendamping kepada anak atau cucu kita yang memerlukan bantuan kita. Oke. Nah sekarang ternyata dukungan gereja itu sangat penting ya. Ada 19 studi dari organisasi Golab ya menunjukkan yang dibuat selama pandemik ya. Waktu COVID ya. Waktu COVID. Ternyata 18 dari 19 studi ini ya, kesehatan emosional mental dari berbagai kelompok masyarakat itu menurun. Ya. Makanya kita sebutkan tadi banyak yang nggak bunuh diri ataupun cemas dan sebagainya, takut. 18 itu menurun. Tetapi ada satu studi menunjukkan bahwa mental dengan emosional kelompok ini lebih tinggi dari sebelumnya ya. Nah, mereka itu siapa? Orang-orang yang selalu datang ke kebaktian setiap mingguan. Jadi kalau begitu kehadiran di gereja itu ternyata memberikan kesehatan mental yang baik ya. Jadi gereja adalah sumber kesehatan mental. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan ya. Karena sudah waktunya sudah lewat. Masalah kesehatan mental sangat memprihatinkan sekarang ini. Bukan saja di Amerika Serikat tapi juga di Indonesia. Ya. Jadi oleh sebab ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian. Kita kita harus menunjukkan kepedulian ya kepada anak-anak kita. Orang tua memegang peranan penting dalam membangun kesehatan anak. Ingat itu. Jadi para permisa, biarlah kita masing-masing sebagai orang tua atau sebagai kakek atau nenek ikut membangun dalam kesehatan anak. Artinya mereka harus merasa bahwa mereka itu dicintai ya. Love them ya, membimbing mereka ya, dan mereka dapat bertumbuh dengan normal. Nah, sama seperti Alkitab katakan bahwa kasih, love
melenyapkan ketakutan. Maka memberikan waktu, perhatian dengan kasih sayang akan membangun rasa percaya diri sehingga mempunyai kesehatan mental yang baik. Anda bisa lihat sendiri kalau Anda peduli kepada anak-anak atau cucu Anda, maka Anda bisa lihat dalam seketika dia punya sikap akan berubah. Dia bisa lompat-lompat dan senang lagi dan gembira. Ya. Ini sangat penting sekali ya, oleh sebab sering kita dapatkan orang tua yang terlalu sibuk ya dan tidak punya waktu dengan anak-anaknya, maka pengembangan anak-anak itu menjadi mengalami kegangguan ya. Oleh sebab kembali manusia adalah makhluk holistik ya, tubuhnya bertumbuh baik, dia dikasih makan sehari 3 kali ya, tetapi mungkin mentalnya ya merasakan perlunya satu kasih sayang sehingga pengembangan emosinya terganggu. Ya. Sangat penting untuk membawa anak-anak untuk percaya kepada Tuhan. Ingat, trust in God. Ayat inti kita katakan Tuhan itu maha pengasih. Jadi Tuhan tidak pernah menutup kuping terhadap penderitaan kita. Jadi kita ajar anak-anak itu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kita dapatkan kekuatan dalam mengatasi segala tantangan hidup. Jadi anak-anak dari kecil sudah tahu untuk belajar to trust in God. Nah, kemudian gereja memegang peranan penting dalam persekutuan hingga dapat meningkatkan mental health. Ingat ada satu istilah yang mengatakan bahwa diperlukan seluruh community, seluruh kampung untuk membangun seorang anak. It takes the whole village, untuk raise up a child, untuk mendidik, untuk memimpin atau membangun tabiat daripada anak. Jadi dengan demikian maka kita perlu saling mendukung satu sama lain. Anak-anak ya di gereja kita harus tetap ramah kepada anak-anak yang lain, anak teman kita dan sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa gereja adalah satu tempat keluarga besar, satu keluarga besar yang menerima. Ya, sebab ingat kebahagiaan banyak tergantung kepada 3A ya, acceptance ya, affection ya, dan achievement ya. Jadi acceptance, merasa diterima itu sangat penting sekali ya. Diterima di rumah tangga, di gereja, di masyarakat. Walaupun kadang-kadang mengalami tantangan di tempat yang lain, tapi dia merasakan bahwa rumah atau gereja adalah tempat yang menerima mereka. Ini satu hal yang sangat penting. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus ngerti dan ingat nama anak-anak di gereja. Karena kan kita hehehe loh, anak kan ada nama. Jadi kita makanya penting. Kami ya, saya kadang-kadang sebagai greeter, saya ada directory ya, daripada anggota-anggota gereja dan anak-anaknya. Jadi kadang-kadang saya lupa kan, oh ya maklumlah sudah umur 70 mau 77 ini ya. Jadi lupa anak ini nama saya cepat-cepat lihat di directory. Oh namanya Katrina. Hai Katrina. Jadi dia merasa senang. Jadi dia merasa bahwa gereja itu is satu family. Kita nggak peduli anak siapa. Kalau dia dalam keadaan jatuh, kita angkat anak itu, kita pegang. Jadi ingatlah, gereja itu memang memegang peranan penting dalam persekutuan. Sehingga anak-anak itu merasa aman datang ke gereja. Dan pengembangan daripada kesehatan mentalnya dapat bertumbuh dengan baik. Ya. Oke. Baik, kita kembalikan lagi kepada moderator, ya, Ellen dan Yosef. Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Pendeta untuk materi yang sudah disampaikan ya mengenai tentang mental health. Penting dan perlu kita ingat ya bahwa mental health itu dibentuk sejak di rumah. Dan gereja berperan penting ya untuk membantu orang-orang yang sempat terganggu mental. Jadi benar tadi yang pendeta bilang di akhir sebelum kesimpulan, selain orang tua ternyata gereja juga sangat berpengaruh, gitu kan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya atau sesi tanya jawab, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Obsesi Hati. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk komen, like, subscribe ya
YouTube channel dari Obsesi Obsesi Hati. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan serta usulan untuk topik menarik lainnya yang akan kita bahas, boleh silakan dihubungi call center kita yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Betul sekali. Dan saat ini kita seperti biasa menghadirkan tamu-tamu istimewa yang juga ingin tanya-tanya jawab ya mengenai tentang seputar topik kita kali ini, Say. Iya, betul. Kita langsung saja panggilkan, ada bersama dengan kita ada Stephen. Benar Stephen ya? Halo Stephen, selamat malam. Ada Stephen, ada siapa lagi bersama dengan kita? Ada Agustina dan Christine. Ini anak-anak muda nih yang bahas tentang mental health, karena kan bukan hanya orang tua ya, Iya. anak muda sekarang juga Anak muda sekarang sangat hype dengan hype, betul. mental health. Dan banyak yang healing ya, itu tentunya tidak lepas dari mental health. Betul. Coba apakah sudah tersambung dengan kami? Stephen, Agustina, dan Christine. Halo, oke, sudah tersambung dengan kita. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, mungkin boleh perkenalkan yang Stephen atau Stephen. Boleh diperkenalkan dulu nama aja. Oke, boleh di-unmute. Ya, mungkin boleh Unmute. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Oke. Selamat malam, Pak Pendeta dan Ibu Harap. Selamat malam juga di studio dan perkenalkan, nama saya Stephen, asal dari Manado, domisili di Oke. Oke, Stephen dari Manado ya. Dari Manado. Baik, Tapi tinggal di Bandung. tapi tinggal di Bandung. Iya. Dari Agustina, yang mana nih Agustina ini? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Pendeta. Oke, nama saya Agustina. Saya tuh dari Bandung, tapi sekarang tinggal di Semarang. Oh, di Semarang. Oh, Oke. Oke. Christine. Tentunya yang Halo, nama saya Christine, aslinya Manado, tinggalnya juga di Manado. Oke, berarti teman-teman kita ini ada yang dari Semarang, ada dari Bandung, ada dari Manado. Ya, betul. Ya, jadi ini kan kita bahas tentang mental health ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin bisa sharing-sharing karena kita juga ada games untuk teman-teman pernah nggak pernah nih. Nah, jadi sebelum kita tanya jawab, nanti kalau misalnya pernah, teman-teman mungkin boleh thumbs up ya, jempol. Kalau nggak pernah, kalau thumbs nggak down. pernah, ya ke bawah. Tapi Oke ya. kalau di YouTube Hope Channel harus thumbs up. Enggak dong, kan nggak semua pertanyaannya ke atas, gimana ini ya. Oke. Kita lanjut nih, Kita pertanyaan pertama ya. Kalau menurut teman-teman, pernah nggak memiliki masalah yang berat, lebih ke pendam sendiri atau cerita ke orang lain? Dan kalau cerita ke orang lain, sama siapa dan kenapa? Mungkin dari Christine, boleh sharing nggak ke kita? Pernah nggak mengalami masalah yang berat? Jadi ketika mengalami masalah yang berat, apakah dipendam atau cerita? Kalaupun cerita, biasanya ceritanya ke siapa? Pernah atau tidak pernah? Kalau ceritanya pas doa pagi, doa malam, tentunya sama Bapak di surga. Kalau cerita ke orang, kayaknya susah untuk percaya orang sih, gitu. Jadi kayak sudah pernah kayak nggak bisa dipercaya lagi manusia lah begitu. Jadi lebih baik kalau mau cerita ya paling cuma pas doa saja. Oh, oke. Hmm. Berarti di keep ya, di keep dan Iya. lebih cerita ke Tuhan, berdoa. Oke, mungkin dari Stephen. Kalau dari pertanyaannya, pernah memiliki masalah yang berat, dan yang pasti pertama diceritakan ke orang tua, soalnya orang tua yang selalu suportif dan memberikan selalu sisi positif, selalu mengingatkan bahwa setiap masalah utamakan Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Dan alasannya ya mereka yang selalu dekat dan saya juga. Oke, pernah juga berarti. Terakhir nih, dari Agustina. Kalau saya pasti pernah sih. Terus kalau
biasanya sih kadang mendam sendiri, kadang cerita sama orang lain. Jadi tergantung dari masalahnya itu sendiri sih. Kalau cerita sama orang lain, biasanya aku cerita sama saudara sih, saudara kandung, sama sahabat. Ya, itu karena orang paling dekat dengan saya itu mereka. Overall pernah semua ya. Semua pernah, Ya pasti tentu ini punya. kita juga kayaknya pernah ya, saya. Nggak tahu kamu ya. Benar. Apalagi kalau misalnya kita memiliki trust issue, ya. Seperti yang Pendeta katakan tadi, environment-nya tidak mendukung, ya. Ada toxic, terus penuduhan kekerasan dan lain-lain. Jadi kita memilih untuk keep sendiri masalahnya. Baik, yang kedua, pernah nggak memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain? Nah ini pertanyaannya gimana gitu ya? Ini juga sering terjadi nih, karena aku juga punya beberapa teman yang cara dia meluapkan emosinya dengan menyakiti diri sendiri. Dipukul-pukul gini ya kepalanya betul, ya? Betul. Atau ngebantingin kepala ke tembok kali ya? Nggak tahu, ya bisa jadi. Tapi semoga teman-teman kita ini harapannya nggak sih, tapi mau dengar juga. Kita Pernah mau nggak? lihat, kita mau lihat. Nggak apa-apa ya, jujur ya. Dari Steven. Pernah atau enggak? Pernah. Waduh, gimana tuh ceritanya bro? Lebih ke mengatakan diri sendiri, seperti bilang kamu bodoh. Dan saya laki-laki pernah juga melampiaskan seperti tinju tembok seperti itu, atau enggak tinju bantal yang menyakiti diri sendiri sih. Soalnya namanya melampiaskannya ke bagian seperti itu. Jadi pernah. Pastinya masalahnya pasti berat ya yang dialami. Jadi luapan emosi sampai tadi ada ekspresi dengan meninju tembok, meninju bantal. Yang penting jangan sampai memukul orang ya bro ya. Soalnya jadi kriminal nanti, bahaya. Oke. Agustina, bagaimana? Apakah pernah menyakiti diri sendiri atau sampai menyakiti orang lain? Puji Tuhan nggak pernah sih. Nggak ada kepikiran untuk menyakiti sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi menyakiti diri sendiri bagaimana? Kayak pukul-pukul, cakar gitu? Oh, nggak ada kepikiran untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri gitu. Oke. Karena kan memang kalau misalnya aku ada masalah ya aku usahain cerita dulu sama orang, minta masukan gitu. Apa yang salah dari diri saya, apa yang harus dirubah, kayak gitu aja sih. Nggak pernah sampai menyakiti. Oke, terakhir nih dari teman kita, Christine. Kalau saya dulu sih pernah kayak menyakiti diri sendiri karena adalah masalah itu besar sekali. Terus kalau untuk menyakiti orang lain, bahkan sampai hari ini, sampai akhirnya suggest ke diri sendiri, punya pikiran jahat ya, jangan ya. Jadi akhirnya jangan seperti itu. Mencoba untuk menenangkan diri, tapi ada pikiran untuk mau jahatin balik. Pikiran itu ada sampai hari ini. Oke. Nah, kita pengen minta tanggapan. Ya, thank you, Christine. Kita ingin tanggapan nih dari pendeta pendeta mengenai tentang sikap ya, ini lebih ke sikap ya. Ekspresi emosi menyakiti diri sendiri ketika menghadapi masalah yang begitu besar. Bagaimana dengan tanggapannya, pendeta dan ibu? Semua orang umumnya pernah mengalami suatu tantangan, ya. Ada orang yang reaksinya itu adalah merusak diri, merusak orang lain, tetapi bisa juga reaksinya itu adalah bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu merupakan sesuatu langkah yang sangat penting untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan, ya. Dan itu akan keluar ya. Kemudian bisa juga berjalan ya, keliling ya, lihat nature ya, oleh sebab melalui alam yang baik itu memberikan suatu pengaruh yang sangat penting kepada kita punya frontal lobe. Ini semua masalah pertimbangan ini berhubungan dengan kita punya lobus frontalis ya. Dan lobus frontalis itu dapat terpelihara dengan baik ya melalui alam, melalui membaca Alkitab ya, membaca
berdoa, jadi hubungan dengan Tuhan, tetapi bisa mengalami satu perkara yang negatif kalau kita minum alkohol atau minum kopi, ya, atau narkotika, ya, atau meditasi secara apa namanya itu yoga, ya. Itu adalah satu perkara yang negatif yang bisa timbul mengganggu kita punya frontal lobe. Tetapi kalau frontal lobe itu mendapatkan keindahan alam, ya, dengan udara yang baik, ya, berdoa berjalan dengan baik kemudian di tengah alam, ya, maka itu memberikan kesejukan kepada kita sehingga masalah itu kita akan dapat lebih secara normal dan berpikir dengan lebih positif dalam menghadapi akan tantangan hidup. Dan kalau Mbak kita berpikir ya, saya senang ada yang teman-teman kita ini yang katakan kita berdoa kepada Tuhan, ya, berdoa. Saya juga pernah mempunyai pengalaman yang sangat-sangat pahit, ya, tapi ya mau kasih tahu sama orang nanti digosipin. Jadi berdoa sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Makanya dikatakan Yesus adalah sahabat yang terindah. Kita bisa ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Sampai kadang-kadang bantal itu jadi basah, nangis kita sama Tuhan. Dan Tuhan, kenapa sih orang ini kok jahat sekali sama saya? Tapi begini, kita bicara terus terang kepada Tuhan. Dan akhirnya kita plong hidup kita. Kita merasa mendapat kekuatan. Lagi-lagi frontal lobe kita dikuatkan, disehatkan. Dengan talking to God like a friend, ya. Yesus adalah sahabat yang terindah. Baik. Thank you tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya, pernah nggak pernah? Menurut teman-teman, pernah nggak punya pengalaman atau kenangan buruk yang sampai tidak bisa dilupakan? Dari Christine. Pernah. Pernah ya? Ya sih pertanyaan cuma pernah aja deh. Kira-kira tentang apa? Yang umum aja sih, maksudnya. Kayak mungkin masalah pertemanan atau ya, keluarga atau sekolah gitu. Masalah keluarga. Oh, masalah keluarga. Oke. Dari Steven. Pernah. Semua ya. Pernah ya. Kayaknya nggak berlaku ya di pertanyaan kita, ya. Soalnya ini mental health ini ya isu yang sangat sering terjadi. Betul. Bahkan sampai sekarang ya, khususnya kepada anak-anak muda. Oke, Kak Augustin, bagaimana Kak? Pernah juga. Pernah ya. juga. Tadi ya. Oh iya, kita tadi lewat ya. Steven, kalau boleh tahu itu persoalan apa? Sama, keluarga juga. Keluarga juga. Kalau dari Kak Augustin? Ya, kehilangan orang yang dikasih. Oh, kehilangan orang yang terkasih. Ini aku nggak berani nanya lebih jauh, nanti jadi sedih. Makanya kan kita tanya hanya garis besarnya aja. Iya, karena tiap orang kan beda-beda merespon masalah itu kan. Iya. Oke, selanjutnya silakan saya. Yang keempat. Pernahkah memiliki kekhawatiran yang terlalu berlebihan? Nah. Sampai sekarang ini ya. Saya mulai dari... Tunggu, kita dari tadi nanya mereka, kan biasanya kita juga harus ikut dong. Oh iya. Iya, dari kamu dulu, kamu pernah nggak? Kekhawatiran ya? Kekhawatiran? Tetap ada sih, walaupun kadarnya sudah sedikit. Berarti dulu pernah ya? Ya, dulu pernah. Sekarang kan udah ada teman ya. Teman sekasur. Teman hidup. teman hidup. Jadi beban saya itu kebagi gitu, ya kan? Kok bagi-bagi sih sama saya? Melimpahkan beban ya? Enggak, artinya ya terima kasih buat kamu udah bisa jadi teman curhat. Kan hanya pernah doang. Kamu gimana? Oke, kalau aku juga pernah. Jadi salting ya? Iya, kalau aku pernah. Apa kekhawatirannya? Lalu itu aku masalah terbesar itu di kantor, di pekerjaan. Jadi kebawa, terus jadi kepikiran mulu kan. Jadi khawatir besok itu aku akan dimarahin gimana, kayak gitu. Besok aku akan dapat apa gitu. Itu
tiap hari aku khawatir mulu. Ini kantor kamu yang mana nih? Oh, Nah, yang lain. janganlah. Ya? Oh, Kamu ini nanti tuh masalah di belakang layar. Udah, Oke. kita lanjut nih Itu tamu rahasia kita. dapur. Baik, dari Stephen, silakan bro. Pernah juga ada kekhawatiran. Pernah, tapi Kalau boleh sekarang tahu persoalan apa itu? Berhubung sekarang saya baru saja menyelesaikan program Pasca Sarjana, Hmm. dan pengalaman pertama saya keluar dari zona nyaman, karena dari kecil sampai kuliah S1 itu di lingkungan Advent. Kemudian pas program Pasca Sarjana saya di negeri. Pengalaman pertama menghadapi masalah sabat. Kekhawatiran itu udah ada di pertama dan akhirnya terjadi. Bergumul dan sabat, tapi Tuhan menuntun sampai akhirnya bisa selesai. Puji Tuhan. Berarti sekarang nggak khawatir berlebihan lagi ya? Sudah Masalahnya udah bisa terlewati. diatasi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari Christine, Ada, pernah, pernah juga. dan sedang. Sampai sekarang, Christine. Untuk sekarang jadi saya ada ambil keputusan sesuatu. Jadi ada ambil anak asuh 2. Jadi kayak khawatir sekali. Bisa nggak sih saya rawat mereka, terus mental mereka bagus seperti itu. Jadi sekarang lagi khawatir sih, bukan masalah untuk biaya hidup mereka, tapi buat karakter mereka seperti itu, masih khawatir. Oke. Oh, ya Sampai ini sekarang ya. ya perbuatan yang sangat terpuji ya. Mm-mm. Semoga Christine bisa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak yang diasuh. Oke. Amin. Dari Agustina, Punya juga lebih ke khawatir soal masa depan sih, karena kan sama tuntutan orang tua di umur segini masih belum punya pasangan, jadi kayak gitulah. iya. Khawatir itu aja. Baik. Oke, tanggapannya pendeta dan ibu atau bisa memberikan nasihat ya kepada Iya. kita yang punya kekhawatiran berlebihan, karena kadang kalau punya khawatir berlebihan sebenarnya nggak baik juga ya. Tapi itu kadang didukung oleh lingkungan gitu. Kekhawatiran kita itu dipicu bahkan seperti api disiram sama minyak gitu. Tetangga malah ngomporin. Tadi kan Kak Agustin katakan khawatir tidak punya pasangan, duh gimana nih udah umur gitu kan, belum punya pasangan, ini contoh ya. Pasti ada tetangga juga ya Kak Agustin ya, bener ya? Atau teman-teman yang justru menambah bumbu ya, Pikiran kita ya. menambah Jadi pikiran. makanya kita tanya ke pendeta dan ibu pendeta tanggapannya bagaimana, dan mungkin ada nasihat yang ingin diberikan kepada kita semua dan para pemirsa juga yang punya kekhawatiran berlebihan. Nah ini, silakan pendeta dan ibu. Ya, satu hal yang sangat penting adalah untuk masing-masing kita menyadari ya bahwa kita mempunyai Tuhan yang mencintai kita. Ini iklan. Ya, Tuhan, Jadi kita adalah orang yang telah ditebus, ya, dan Tuhan itu telah meninggalkan segala sesuatu ya untuk kehidupan dan keselamatan kita. Sebab itu Dia akan tetap memelihara kita, ya. Makanya Alkitab mengatakan janganlah khawatir akan makananmu, jangan khawatir akan pakaianmu, jangan khawatir akan segala sesuatu. Tetapi kita coba lihat dalam hal apa kita harus bersyukur, ya. Jadi kita harus mensyukuri apa yang ada. Oke. Jadi dalam bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada, itu yang akan mengatasi akan kekhawatiran. Itu satu poin. Kemudian kita ingat pimpinan Tuhan pada masa yang lalu. Kalau kita tahu Tuhan sudah pimpin kita masa yang lalu, Tuhan juga akan memimpin kita untuk masa mendatang. Jadi kita tidak perlu harus khawatir. Ya, kemudian kita menyadari bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau Yesus sampai meninggalkan surga. Meninggalkan surga kalau hanya ada satu saja yang bertobat, ya.
maka yang satu itu adalah Anda atau saya, ya, itu menunjukkan Tuhan itu begitu mencintai kita. Jadi kalau begitu, apa yang kita harus khawatirkan di dalam dunia ini, ya? Makanan Tuhan akan apa? Berikan selama kita mau bekerja, ya. Ya. Kemudian kesempatan untuk belajar selama kita rindu untuk pendidikan atau mendapatkan pengetahuan, Tuhan akan menyediakan. Jadi apapun yang menjadi tantangan hidup kita, ya, kalau kita meyakini Tuhan itu mencintai kita, Tuhan itu concern kepada kita, maka kita tidak perlu khawatir apapun. Ya. Ingat, apalagi zaman sekarang ini, ya, kita barusan tadi pagi diingatkan lagi, warga negara Indonesia berhati-hati di Los Angeles sebab ada perampokan dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup selalu dalam ketakutan, gimana tuh? Kalau kita tahu bahwa kita berjalan aja sama Tuhan. Kalaupun kita mati, kan kita nanti akan tidur dan kita akan bertemu dengan Tuhan di akhirnya. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan. Nggak ada yang harus dikhawatirkan. Ya, jadi kalau nggak, ya hidup itu penuh dengan ketakutan terus. Baik. Ya, terima kasih untuk respon dan juga masukan yang diberikan oleh pendeta dan juga ibu pendeta. Semoga ini bisa memberikan semangat, ya, khususnya kepada guest star kita yang hadir malam ini, saudara Stephen, Kak Augustin dan juga Christine, dan juga pemirsa yang mengalami mental health issue. Saya dari Hope Channel Indonesia menyemangati kita semua untuk selalu semangat, jangan pernah menyerah. Amin. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah iklan yang satu ini. Baik, kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Kita masih bersama dengan guest star kita, ya. Coba lambaikan tangan apakah masih bersama dengan kita? Absen. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah tanya-tanya nih, host kami berdua sudah tanya ke guest. Sekarang waktunya guest, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan seputar topik kita tentunya kepada pendeta? Dipersilakan. Silakan. Mungkin dari Agustin atau Christine. Ya. Dari Agustin dulu deh, karena paling atas kita lihat kan. Silakan. Masih. Mungkin sorry, Agustin. Boleh di-unmute? Boleh di-unmute dulu. Iya. Audionya belum kedengaran. Sudah terdengar? Oke, sudah kedengaran. Oke. Silakan. Oke, baik, pendeta, saya lebih mau bertanya lebih ke bagaimana caranya kita apabila kita tuh di posisi orang yang harus merespon seseorang atau teman kita yang memang curhat karena mereka mungkin lagi stres. Karena kan kalau misalnya zaman sekarang nih muncul istilah toxic positivity. Nah, jadi kita tuh udah ngasih tahu nih, kamu tuh harusnya berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, seperti itu. Tapi lebih ke orang yang kita kasih tahu itu tuh, mereka jadi malah, apa sih, bukan itu loh jawaban yang saya inginkan, gitu. Jadi kayak lebih menganggap masukan kita untuk mendekatkan lebih kepada Tuhan itu jadi toxic positivity buat dia. Nah, dari kita pertanyaannya, bagaimana caranya menangani orang seperti itulah. Ini hal yang bagus. Salah satu cara yang baik adalah ajukan beberapa pertanyaan. Yang penting, ya, orang akan sudah keadaannya lebih baik kalau dia bercerita. Jadi yang pertama adalah Agustina perlu untuk mendengar, oke? Jadi mendengar dan menjadi pendengar yang baik. Oke? Jadi jadi lihat kepada wajahnya, ya. Oh, iya, saya dapat mengerti. Iya.
I understand. Ya, saya dapat mengerti. Kemudian jadi dia curhat, kemudian artinya apakah dia tanya ya solusi ya. Kadang-kadang dia orang curhat hanya menunjukkan bahwa dia tidak bisa lagi mengekang dirinya, dia harus berbicara kepada seseorang ya. Jadi itu talking out atau katarsis ya dalam psikologi, artinya itu adalah satu proses ya penyembuhan. Nah, apakah dia minta pendapat atau tidak? Ya. Kalau misalnya minta pendapat, ya, kemudian kita bisa coba memberikan pengalaman pribadi. Ya. Jadi pertama, ya pengalaman pribadi, ya tergantung kepada suasananya bagaimana, ya. Yang pertama adalah membuat supaya dia lebih optimis, ya. Misalnya kalau dia keluhkan tentang seorang pacarnya yang sudah menyakiti dia, misalnya saya ambil contoh, ya. Kemudian tanyakan, apakah ada baiknya dia? Apakah dia punya kebaikan? Ya. Jadi kalau lihat kebaikan, jadi oh ya ada baik juga, dia sangat care sama saya, tetapi satu waktu dia sangat marah sama saya dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau begitu, ya dia punya kebaikan, marilah syukuri kebaikannya. Jadi ajak dia untuk apa? Bersyukur, berpikir secara positif dengan apa yang ada. Ya. Kemudian, ya Agustina, ya coba memberikan pengalaman, ya pada saat menangani masalah itu. Ya. Kalau saya ya menghadapi tantangan ini, ya maka yang saya biasa buat adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi bisa juga misalnya Agustina tahu bahwa dia itu tidak percaya kepada Tuhan, ya kan? Tapi Agustina sudah menyebutkannya lebih dahulu. Ini tergantung kepada sebutkan temannya ya. Misalnya namanya itu si Siti, ya. Itu tergantung kepada Siti ya. Untuk saya, ya, menurut pengalaman saya, ya, maka yang saya buat adalah ya berdoa kepada Tuhan. Kemudian Agustina juga katakan ada juga teman saya yang lain yang juga masalah yang sama dan mereka juga solusinya adalah dengan datang kepada Tuhan. Ya. Jadi ya tergantung kepada Siti, ya. Namun inilah yang saya buat. Ya. Jadi tidak memaksakan pendapat. Jadi harus kamu begini, ya enggak. Ya. Enggak menggurui. Tidak menggurui. Orang sering tidak suka untuk digurui, ya. Tetapi kita bisa share kita punya pengalaman dan pengalaman itu enggak bisa diganggu gugat. Iya. Sebab ya itu adalah pengalaman kita. Jadi terserah dia mau ikut terserah apakah dia mau ikut atau tidak. Itulah. Kemudian bisa ceritakan pengalaman orang lain yang punya pengalaman yang sama, dia juga melakukan demikian, ya, sehingga masalah itu bisa selesai. Dikukuhkan. Ya. Jadi dengan pengalaman pribadi dan dikukuhkan oleh pengalaman orang lain, kalau orang itu tidak mau terima, itu masalah dia. Tapi paling sedikit kita sudah mendengar, ya, dan kita sudah mengajak dia untuk melihat sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang positif. Kemudian kita berikan pengalaman dan dia bisa gunakan itu sebagai satu solusi, ya, atau tidak, paling sedikit kita sudah memberikan. Terima kasih Pendeta. Berani menolong. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Semoga yang didoakan terjawab ya, Kak Agustin. Itu juga menjadi doa kita semua yang ada di sini. Baik, kepada Christine atau Stephen mungkin, siapa yang mau bertanya kepada Pendeta dan Ibu? Dipersilakan. Oke, kita tunjuk aja. Stephen, silakan Stephen. Kan dalam setiap permasalahan Pak Pendeta ada kan namanya coping mekanisme ya.
dalam menyelesaikan setiap masalah yang akan dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagi kita khususnya anak muda di Gen Z ini, coping mekanisme yang paling tepat ataupun yang paling mudah gitu untuk diaplikasikan bagi kita anak muda sekarang. Selain yang pasti utamakan Tuhan, ceritakan juga kepada orang terdekat. Mungkin ada hal-hal lain dalam menyelesaikan masalah, menghadapi masalah yang berat pun yang dapat aplikatif bagi kita anak-anak muda sekarang dan di generasi Z ini sekarang. Ini terima kasih. Okay. Saya percaya bahwa gadget itu bagus, ya, namun bisa dapat memberikan dampak yang negatif, ya, ketergantungan kepada gadget, ya, atau komunikasi dengan melalui online dan sebagainya itu baik, tetapi tidak bisa mengatasi, ya, person to person conversation, ya. Jadi sesuatu tantangan yang dihadapi bagus kalau kita bisa mempunyai seorang teman yang kita bisa percayai. Apakah itu adalah orang tua? Tadi katakan Stephen katakan bicara sama orang tua, itu baik, ya. Ataukah berbicara dengan teman akrab, ya, apakah dengan pendeta yang dapat dipercaya, ya, atau pendeta yang berpengalaman. Sebab kita harus mengetahui bagaimana Tuhan berbicara, ya. Tuhan itu bisa berbicara melalui Alkitab, Tuhan itu berbicara melalui roh nubuat, Tuhan itu berbicara melalui khotbah, atau pendeta yang berdedikasi, ya. Jadi dan berpengalaman, ya. Jadi dengan demikian mereka dapat memberikan suatu bimbingan yang lebih baik, yaitu face to face, ya, ya, bisa merangkul Anda misalnya. Bisa artinya memeluk Anda, bisa menangis bersama Anda, atau bisa juga berdua bersama dengan Anda, ya. Kalau misalnya pemikirannya langsung kepada gadget, ya, dan tidak selamanya di dalam gadget atau online itu baik. Ada juga informasi-informasi yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya. Itulah sebabnya, ya, datang kepada Tuhan dengan cara yang lebih tradisional itu masih lebih powerful, ya, daripada cara yang biasa dilakukan oleh orang muda sekarang. Sebab ingat, Tuhan tidak pernah menutup telinganya kepada keluhan kita, tangisan kita. He's a loving God. So go and speak to Him, dan Anda akan merasa reda. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Mungkin karena waktu kita sudah habis ya, nanti mungkin untuk Kak Christine, apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh langsung chat kru kita nanti boleh langsung dijawab oleh pendeta, atau kita langsung komunikasian saja ya di belakang layar ya, karena mengingat waktu kita sudah habis. Dan saat ini kita berikan kesempatan ya kepada pendeta dan Ibu Pendeta untuk memberikan kesimpulan untuk kita semuanya. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita hidup dalam satu dunia yang kompleks, ya. Dan tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Yesus. Dan setan juga tahu, ya, bahwa waktunya sudah singkat. Itulah sebabnya apakah yang ditanamkan oleh setan, yaitu jiwa takut dan khawatir. Jadi kita bisa takut untuk hidup, takut untuk masa depan, takut untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi saya ingin ingatkan kembali bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengetahui masa depan kita, dan Tuhan punya rencana untuk kita. Itulah sebabnya kita perlu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau ada masalah, katakan kepadanya. Kemudian Alkitab merupakan suatu penuntun
yang sangat bagus sekali. Dan salah satu ayat yang bagus diingat adalah kalau ambil waktu membaca di samping Mazmur 23, misalnya adalah Yesaya 43, ya, yang dikatakan firman Tuhan, yang menciptakan engkau, ya, yang membentuk engkau, ya, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama, engkau itu kepunyaanku. Jadi kita lihat ayat 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi kita lihat Tuhan kita itu begitu dekat dengan kita. Jadi tidak usah khawatirkan segala sesuatu. Percaya kepada Tuhan dan mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita akan bebas dari ketakutan. Baik, Bu Pendeta, boleh pimpin kita dalam doa. Baik untuk menyampaikan persoalan mengenai mental health yang sudah menjadi Tuhan dalam satu solusi, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami dapat curhat kepada Tuhan, kami dapat bergantung pada Tuhan. Kiranya kami masing-masing, apakah sebagai orang tua, apakah sebagai kakek atau nenek, atau sebagai kakak atau abang, kami dapat menolong satu sama lain, sehingga kami dapat membawa mereka untuk mengenal Tuhan, dan mereka bisa curhat kepada Tuhan dan memperoleh kekuatan hanya kepada Tuhan dan Tuhan saja. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak juga kepada pendeta. Kita bertemu lagi ya dalam program Obsesi Hati. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat-sehat. Baik, tidak terasa waktu kita sudah habis ya. Betul, dan ini adalah saat-saat yang sedih ya. Kita harus berpisah lagi, nunggu seminggu lagi. Padahal Obsesi Hati begitu kena di hati. Iya. Ya, tapi jangan sedih, kan bisa langsung dikunjungi di YouTube channelnya. Betul, ada banyak sekali. Ada banyak sekali episode-episode Obsesi dari Hati. pendeta dan Ibu Pendeta. Betul, jadi teman-teman boleh langsung buka YouTube channel sekarang yang lagi nonton di Facebook nih. Nanti langsung jangan lupa like dan subscribe. Nah, supaya nggak ketinggalan notifnya, nyalakan loncengnya. Oke, demikian rangkaian program kita pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang, mengucapkan selamat malam. Sehat selalu. Jangan lupa nonton Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.